Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maruf Maulani, saya dari kelas PAI 4A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas makul ilmu pendidikan Islam. Di sini saya akan menceritakan biografi tokoh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab kita panggil Gus Dur. Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil yang berarti sang penakluk. Kemudian diganti dengan nama Wahid yang kemudian lebih dikenal dengan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas. Gus Dur adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Gus Dur lahir dari keluarga terhormat karena sang ayah merupakan anak dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan pesantren Tebirung Jombang. Sedangkan ibunya merupakan anak dari pendiri pesantren Denayar Jombang. Tahun 1944 Kiai Haji Abdurrahman Wahid pindah dari kota asalnya Jombang menuju Jakarta karena pada saat itu ayahnya terpilih menjadi ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslim Indonesia yang bisa disingkat Masyumi. Masyumi adalah sebuah organisasi dukungan dari tentara Jepang yang pada saat itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang mempertahankan kedaulatan Indonesia melawan Belanda. Ia kembali ke Jakarta pada akhir perang tahun 1949 karena ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Ilmu di Jakarta dengan masuk ke SD Kristen sebelum pindah ke SD Mataram Perwari. Pada tahun 1952 ayahnya sudah tidak menjadi Menteri Agama, tetapi beliau tetap tinggal di Jakarta. Pada tahun 1953 di bulan April ayahnya Gus Dur meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Pada tahun 1945 pendidikannya berlanjut dengan masuk ke sekolah menengah pertama yang pada itu ia tidak naik kelas, lalu ibunya mengirimkan ke Jogja untuk meneruskan pendidikannya. Lulus dari SMP pada tahun 1957, Gus Dur memulai pendidikan muslim di sebuah pesantren yang bernama Pesantren Tegalrejo di kota Magelang. Pada tahun 1959 ia pindah ke pesantren Tambak Beras di kota Jombang. Sementara melanjutkan pendidikannya, ia juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai seorang guru yang nantinya sebagai kepala sekolah madrasah. Bahkan ia juga bekerja sebagai jurnalis majalah Horizon di pesantren. Di tahun 1963 Gus Dur menerima sebuah beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Universitas yang memperkenalkan Gus Dur untuk mengambil kelas remedial sebelum belajar bahasa Arab dalam belajar Islam. Akhirnya ia berhasil lulus dari kelas remedialnya pada akhir tahun. Pada tahun 1965 ia memulai belajar ilmu Islam dan juga bahasa Arab, namun Gus Dur kecewa dengan menolak metode pembelajaran dari universitas tersebut setelah pembelajaran ilmu yang diberikan. Akhirnya ia mengalami kegagalan di Mesir. Hal ini terjadi karena Gus Dur tidak setuju akan metode pembelajaran di Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1966 ia harus mengulang pendidikannya, namun pendidikan pasca sarjana Gus Dur diselamatkan oleh beasiswa Universitas Baghdad. Akhirnya ia pindah menuju Irak. Pada tahun 1970 ia menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad. Setelah itu Gus Dur ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Ia belajar di Universitas Leiden, namun ia kecewa karena pendidikan Universitas Baghdad tidak diakui oleh universitas tersebut. Akhirnya ia pergi ke Jerman dan Prancis sebelum kembali lagi ke Indonesia pada tahun 1971. Di Jakarta, Gus Dur berharap akan kembali ke luar negeri untuk belajar di Universitas Madakhil di Kanada. Ia pun bergabung di Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
Organisasi ini terdiri dari kaum intelektual, muslim, progresif, dan sosial demokrat. LP3S ini mendirikan majalah yang bernama Prima dan Gus Dur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Beliau berkeliling pesantren seluruh Jawa. Melihat kondisi pesantren pada saat itu, Gus Dur merasa prihatin melihat nilai-nilai pesantren semakin luntur akibat perubahan zaman yang terjadi. Pada tahun 1974 ia menjabat sebagai Sekretaris Umum Pesantren Tebu Ireng hingga tahun 1980. Pada tahun 1980 ia menjabat sebagai seseorang khatib awal PBNU hingga pada tahun 1984. Pada tahun 1984 ia naik pangkat sebagai Ketua Dewan Tauhid PBNU. Di tahun 1987 Gus Dur menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1989. Karirnya pun meningkat dengan menjadi seorang anggota Majelis Musyawaratan Rakyat Indonesia, dan hingga akhirnya pada tahun 1999 sampai 2001 ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai seorang Presiden Republik Indonesia, Gus Dur memiliki pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan bangsa. Ia melakukan pendekatan yang lebih simpatis kepada kelompok gerakan Aceh Merdeka dan mengayomi etnis Tionghoa, meminta maaf kepada keluarga PKI yang mati dan disiksa, dan lain-lain. Gus Dur hanya sekitar 20 bulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Musuh-musuh politiknya memanfaatkan benar kasus Bulogote dan Bulegate untuk menggoyangkan kepemimpinannya. Belum lagi hubungan yang tidak harmonis dengan TNI, Partai Golkar, dan elit politik lainnya. Gus Dur sendiri sempat mengeluarkan dekret yang berisi 1. Pembubaran MPR atau DPR, 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dan waktu 1 tahun, dan 3. Membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun dekret tersebut tidak memperoleh dukungan, dan pada tanggal 23 Juli 2001 MPR secara resmi menghentikan Gus Dur dan menggantikan dengan Megawati Soekarno Putri. Nanti menjabat sebagai Presiden, Gus Dur tidak berhenti untuk melanjutkan karirnya dan perjuangannya. Pada tahun 2002 ia menjabat sebagai penasihat solidaritas korban pelanggaran HAM dan gerakan moral konstitusional. Gus Dur wafat pada hari Rabu 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, dan dimakamkan di Jombang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan dan khilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.